Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin amma ba'du. Pertama, rasa hormat saya sampaikan kepada FKIP, kemudian juga panitia dan tim yang menyiapkan acara webinar ini. Dan yang kedua juga rasa hormat saya kepada para narasumber yang sejak pagi alhamdulillah saya berusaha untuk ikut gitu ya. Karena dalam tradisi ini saya kira cukup baik, termasuk juga tradisi al-maghfurullah Abah Husni Muaz gitu ya. Kalau dibahasakan oleh para tuan guru itu kan tradisi seperti ini disebut dengan hayatul ilmi bil mutalaah wal muzakarah gitu ya. Jadi hidupnya ilmu itu tentu dengan berdiskusi gitu ya. Baik, sebab saya juga di ujung ujung akhir dari pertemuan ini. Saya akan menyampaikan hal-hal yang sederhana saja gitu ya. Sebetulnya ada 3 halaman itu ya yang saya tulis gitu, Abah Husni dan masa depan studi Islam di Indonesia. Tapi saya tidak menyertakan slide di sini. Cukup akan saya sampaikan saja karena saya merasa informasi tentang keilmuan al-maghfurullah Abah Husni itu sangat kurang. Itu disebabkan pertama, intensitas pertemuan saya dengan almarhum itu mungkin tidak sebanding dengan intensitas pertemuan teman-teman yang lain gitu ya. Nah, kemudian juga kemampuan saya untuk memahami buku yang ditulis oleh Abah Husni juga tentu tidak seperti kemampuan narasumber yang lain ya, karena kita tahu bahwa karya-karya Pak Husni ini kan berada pada wilayah abstrak, walaupun juga sudah diimplementasikan dalam bentuk sekolah perjumpaan itu. Tapi seperti apa yang diindikasikan tadi oleh Dr. Salman, memang membaca buku Pak Husni ini perlu modal gitu ya, perlu modal. Nah, sehingga dengan modal itu insya Allah kita itu bisa memahami. Dan alhamdulillah saya bertemu di Jogja itu beberapa kali dan saya juga pernah mengundang Abah Husni sebagai narasumber. Dan juga sebetulnya pada akhir bulan September ini saya sudah mengagendakan Abah Husni sebagai salah satu narasumber. Tapi ternyata faktanya lain. Beliau mendahului kita. Nah, sehingga ini adalah merupakan kenyataan yang tidak bisa kita tolak gitu ya. Seperti apa yang dikatakan oleh para khatib gitu kan. Kami muhibbin qad faraqal ahbab wa tarakal ahla wal ashab wa masiruna jami'an ilal mi'ad. Jadi banyak para pencinta terpaksa meninggalkan orang-orang yang dikasihani atau yang disayangi dan juga meninggalkan keluarga dan teman-teman. Tapi dengan karya-karya Pak Husni tentu beliau itu akan hidup itu ya, insya Allah selamanya. Sebab karya itu akan menentukan berapa lama seseorang itu hidup. Dan itu tidak tergantung pada jumlah karya. Itu ya. Karya yang tidak banyak tetapi excellent, saya kira itu cukup cukup kontributif untuk memberikan generasi-generasi yang akan datang dalam hal mengkaji suatu fenomena gitu ya. Saya coba bandingkan misalkan Imam Nawawi, Imam Syarafuddin An-Nawawi itu punya karya sangat banyak itu ya. Fikih, syarah hadis dan lain sebagainya itu ya. Beliau banyak dikaji oleh generasi-generasi yang datang kemudian, termasuk juga generasi kita. Ibn Khaldun punya karya tidak begitu banyak. Yang terkenal adalah Al-Muqaddimah
atau muqaddimah. Tapi kajian-kajian terhadap muqaddimah ini, apakah dia itu akan ditulis sebagai makalah, artikel, skripsi, tesis, disertasi, sampai sekarang itu tidak pernah habis. Makanya ulama-ulama kita tempo dulu itu boleh kita katakan sebagai bahrun la syati alahu, lautan yang tidak bertepi, gitu ya. Nah, sebelum saya melihat pemikiran-pemikiran Pak Husni, tentu dari sudut pandang studi Islam, saya ingin menyampaikan testimoni saya ketika bertemu dengan beliau. Jadi beliau ini orang yang sangat sederhana, tawadu gitu. Tapi kita juga agak sulit membahasakan bagaimana tawadu dari Al-Maghfurullah. Makanya sering saya sampaikan bahwa kalau kita itu berkomunikasi dengan Pak Husni itu, saya kira ada 3 kriteria ucapan yang dikehendaki oleh Al-Quran itu terkumpul pada Pak Husni itu ya. Pertama, qaulan layyinan, ya. Ucapan yang lemah lembut itu ada di Pak Husni itu ya. Qaulan baligha, jadi singkat tapi penuh makna itu juga ada. Qaulan maysura, ucapan yang mudah, gampang juga ada, tapi karena beliau menjelaskan hal-hal yang sifatnya filosofis, ya kadang-kadang juga perlu diulang. Tapi kemudian yang ketiga adalah qaulan sadida. Apa yang dikatakan beliau insya Allah pasti benar secara keilmuan. Sebab tidak ada pernyataan-pernyataan keilmuan beliau yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Sebab saya tuh sering sekali komunikasi dengan WA, sumbernya di mana, dan dari mana Abah mendapatkan ini, beliau selalu menyebutkan bukunya. Dan yang terakhir adalah qaulan karima. Jadi kalau Abah Husni itu berbicara itu sangat-sangat mulia gitu ya, sangat-sangat bagus gitu. Nah, itu adalah testimoni saya yang terkait dengan profil beliau sebagai insan yang selalu berinteraksi dengan sesama. Baik, para peserta webinar yang saya hormati, saya coba melihatnya dari sisi studi Islam, gitu ya. Mungkin agak berlebihan kalau saya katakan bahwa Pak Husni itu melakukan dekonstruksi sekaligus rekonstruksi. Tapi bisa saja saya itu akan mengajukan pertanyaan pertanyaan kontemplatif ya, kalau istilahnya Pak Salman itu ya. Saya juga akan mengajukan pertanyaan. Jika kita lihat dari dari sisi Pak Husni, terutama dari sisi metode, hal huwa mufakkir idba'i au huwa mufakkir ibda'i. Apakah dia itu seorang pemikir pengikut, pemamah biak, ataukah dia itu seorang pemikir yang memiliki ciri kreatif dan inovatif? Tentu untuk menjawab ini tidak mudah, sebab kita itu harus menelusuri karya-karya beliau. Tapi sekedar untuk jawaban awal dari saya, itu ya. Kalau kita lihat studi Islam sekarang ini ada 2 kecenderungan. Kecenderungan pertama itu adalah muqaranat, membandingkan Barat dengan Timur, dan dalam waktu yang sama mengeliminasi Barat. Itu yang disebut dengan muqaranat. Lalu kemudian yang kedua, ada tradisi berpikir muqarabat, ya, mendekatkan Islam dengan Barat, lalu mengarah kemudian, maaf, agak istilah sensitif juga, mengarah pada liberal, gitu ya, atau tafsir-tafsir modern dan lain sebagainya, gitu. Nah, di tengah gelombang itulah kemudian Pak Husni itu muncul, gitu ya, muncul terutama untuk membangun teori-teori dalam semua karyanya, gitu ya. Nah, karena waktu yang sangat singkat, saya juga ingin menyampaikan hal-hal yang sifatnya sederhana dan mudah dipahami. Kalau kita melihat konstruksi atau bangunan ulumul Quran yang coba ditawarkan oleh Abah Husni itu,
Pertama dia itu meyakini bahwa kalau kita membaca Al-Quran itu harus bersandar pada kebenaran ontologis dengan tidak selalu meyakini kebenaran epistemologis. Nah, konsekuensi dari cara berpikir ini, maka kemudian Abah Husni kembali kepada definisi Al-Quran yang dulu sampai sekarang sebagai kalam suci. Sebagai kalam suci. Artinya, Abah Husni mengatakan bahwa Al-Quran itu kalam. Bukan teks atau bukan nas. Nah, kalau kita itu lebih jauh memahami konsep ini sebetulnya konsep lama juga, tetapi di era modern itu kan tidak ada jarang yang mengatakan bahwa Al-Quran itu kalam. Oleh pemikir-pemikir modern itu dikatakan nas. Nah, apa artinya ketika Al-Quran itu didefinisikan sebagai kalamullah, kalam suci, gitu ya, atau firman Tuhan, maka dia itu tidak tunduk pada zamkani, az-zaman wal makan, gitu ya. Dia itu muhit, meliputi, gitu ya. Maka kemudian kebenaran di sini bukan kebenaran epistemologis, melainkan kebenaran ontologis. Dan apa yang dipikirkan oleh Pak Husni di sini, sebetulnya dia tidak mencari maqasidus syariah sebagaimana yang dipahami oleh orang, yang boleh jadi ditikungkan. Tetapi Pak Husni sebetulnya berupaya mencari meta maqasid, atau saya istilahkan dengan mawara'an nas atau mawara'an nusus. Nah, tapi implikasi daripada teori ini atau konsep kalam suci ini menurut apa yang saya pahami, tentu dalam menafsirkan Al-Quran kita tidak tunduk pada asbabun nuzul, gitu ya. Tapi maaf, ini bukan Abah yang mengatakan begitu, tapi saya memahami. Kita tidak tunduk pada asbabun nuzul. Sebab asbabun nuzul itu zamkani. Sementara Al-Quran itu adalah muhit. Dan juga asbabun nuzul itu sebetulnya sudah tereliminasi. Dengan apa tereliminasinya? Tereliminasinya dengan adanya perintah Allah kepada Nabi besar Muhammad SAW untuk melakukan i'adatut tartib, resistematisasi Al-Quran dengan pendampingan dari Jibril. Maka kemudian setelah diresistematisasi, ayat-ayat Al-Quran yang kita terima itu tidak berdasarkan tertib asbabun nuzul, melainkan disusun ulang oleh oleh Nabi berdasarkan perintah Tuhan dengan pendampingan malaikat Jibril. Apa yang kita pahami di sini kemudian, Al-Quran sebagai kalam suci adalah merupakan satu kesatuan organis. Di sini Al-Quran tidak bisa dilihat secara parsial, gitu ya. Iddin, melainkan kita harus memahaminya secara komprehensif, tidak memisah satu dengan yang lain. Itu satu. Lalu yang kedua, mungkin ini pengaruh linguis, gitu ya, yang dipahami oleh Abah Husni. Sepertinya Abah Husni melihat kata di dalam Al-Quran itu bersifat terminologis. Ya. Sebab almarhum tidak melihat bahwa kata di dalam Al-Quran itu tanpa makna. Sebab kalau suatu kata kemudian menghendaki makna yang tidak bersifat terminologis, itu akan disebut nirmakna atau faragul makna. Maka kemudian kita lihat bagaimana Abah Husni memahami ayat mawaris. Oleh pemikir-pemikir modernis, 1:1. Pak Husni tetap dengan 2:1. Nah, ketika Abah Husni mengatakan 2:1, gitu ya, itu sebetulnya upaya untuk mencari meta maqasid. Ketika 2:1 itu dirubah menjadi 1:1, implikasinya itu agak berbahaya. Apa implikasinya? Itu mengurangi atau tidak mengakui sepenuhnya otoritas Tuhan
sebagai sang pencipta sekaligus sebagai pemilik firman. Nah, disitulah kemudian di sini Pak Husni pemikirannya bisa kita lihat dari dimensi akidah. Artinya Abah Husni mempertegas akidah dengan mengemukakan teori kebenaran epistemologis dan kebenaran ontologis dalam memahami kalam suci. Itu di situ. Jadi Al-Quran itu adalah bukan nas, melainkan kalam. Nah, tapi kemudian ada di sini implikasi lain. Dilihat dari sisi hukum Islam, ketika Abah Husni menafsirkan ayat Mawaris seperti itu, sebetulnya beliau sudah melakukan dekonstruksi terhadap teori-teori tafsir modern. Misalkan, teori Fazlur Rahman tentang ayat Mawaris yang dikenal dengan teori gerak ganda, kemudian teorinya Ahmad Sahrur yang dikenal dengan teori limit, Nazariyatul Hudud, termasuk juga teori-teori yang lain. Gitu ya. Nah, tapi Abah Husni tidak melakukan dekonstruksi lalu ditinggal, melainkan beliau itu langsung merakitnya atau yang sering kita sebut dengan rekonstruksi. Nah kemudian setelah saya melihat dari dimensi hukum, gitu, lalu kita lihat dari dimensi moral. Tadi sudah banyak Abah Husni selalu menyarankan kita itu tulus, jujur dan lain sebagainya. Gitu ya. Nah, apa yang kita pahami di sini, gitu ya. Saya kira Ustadz Firdaus itu bisa menguraikan mungkin lebih fasih gitu, sebab di dalam salah satu buku yang dijadikan referensi di dalam tulisan Abah Husni itu adalah tulisan Toha Abdul Rahman, filosof Maroko yang masih hidup sampai sekarang. Yang ingin saya tegaskan bahwa ketika Abah Husni menekankan pada kejujuran, menekankan pada keadilan, menekankan kepada kemanusiaan, yang dipikirkan Pak Husni, apakah langsung atau tidak langsung, ingin beralih dari fikih iktimari menuju fikih iktimani. Ya. Jadi fikih iktimari itu berangkat dari perintah dan larangan. Ya. Sholat. Kalau kamu tidak sholat, masuk neraka. Nah itu fikih iktimari di situ. Tapi Abah Husni, mari kita jujur, mari kita tulus, mari kita ikhlas, gitu ya. Kesimpulan Dr. Salman itu tadi cukup bagus itu ya, membuat saya agak tersentuh. Seluas apapun ilmu yang kita miliki dan sebanyak apapun referensi yang kita baca, jika yang mutlak yaitu Allah itu kita keluarkan dari dimensi ruang dan waktu kita, maka kita tidak akan menjadi apa-apa. Nah, jadi dilihat dari dimensi moral itu sebetulnya Abah Husni ingin beralih dari fikih iktimari. Fikih iktimari ini biasanya menjadi pedoman para dai. Gitu ya, pedoman para dai. Itu ya, yang kadang-kadang juga ya maaf, gitu ya. Kesalahan-kesalahan itu langsung dihukum. Tetapi fikih iktimani itu tidak. Fikih iktimani berorientasi pada perilaku yang berbasis pada nilai. Nah, inilah sebetulnya yang dikehendaki oleh Abah Husni. Nah, tadi juga kita dengar dari sisi bayani, dari sisi burhani, dari sisi irfaninya Abah Husni. Saya tidak melihat ini muncul secara parsial pada Abah Husni, melainkan menjadi satu kesatuan. Kalau misalkan Muhammad Abid Al-Jabiri membangun pulau-pulau yang disebut dengan Al-Aqlul Bayani, nalar bayani, ya, eksplanatif, lalu kemudian Al-Aqlul Burhani, nalar demonstratif, lalu kemudian Al-Aqlul Irfani, nalar gnostis, Abah Husni tidak melihatnya menjadi satu dengan yang lain itu terpisah, melainkan satu kesatuan yang integral. Nah, artinya apa di sini? Abah Husni membangun jembatan antara bayani, burhani, dan irfani. Ketiga-tiganya itu connect. Dan di dalam sejarah, keilmuan di dalam Islam itu, yang bisa membangun jembatan antara tiga model nalar itu adalah para kaum sufi. Imam Ghazali misalkan salah satunya. Ibn Arabi terkenal kalau kita baca Futuhat Al-Makkiyah,
sekalipun tidak mudah untuk memahaminya, tapi nampak sekali bagaimana Ibn Arabi membangun 3 nalar itu sekaligus. Maka kemudian kita ya, apa yang akan disumbangkan oleh Pak Husni Mu'az dalam konteks nalar keilmuan Islam itu sebetulnya istilah yang tepat itu kalau kita baca mulai dari anatomi sistem sosial itu sebetulnya Abah Husni membangun apa yang disebut dengan at-takamul al-ma'rifi. Itu ya. Jadi at-takamul al-ma'rifi itu jadi tidak ada islamisasi ilmu. Tidak ada islamisasi itu. Apalagi islamisasi ilmu yang kita pahami sekarang ini ya hanya hanya terbatas pada ayatisasi, hadisisasi. Tetapi Abah Husni membangun epistemologi keilmuan itu. Nah, makanya di ujung akhir daripada kontribusi Abah Husni menurut yang saya pahami adalah beliau juga membangun apa yang disebut dengan at-takamul al-ma'rif. Integrasi semua ilmu seperti halnya ulama-ulama tempo dulu. Nah, saya kira itu adalah paparan singkat dari saya. Mungkin tidak terlalu mendalam. Ini juga waktunya sudah sudah sore gitu. Kebetulan juga saya dekat masjid. Ini sudah mulai azan. Jadi kalau saya lanjut nanti suara azannya masuk gitu ya. Nanti kalau saya sudah akhirkan bisa saya mute gitu ya. Saya kira demikian dari saya. Ya, terima kasih. Saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.